Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, namaku Lena. Aku akan menemani kalian semua untuk belajar mengenai materi keanekaragaman hayati dan mengenal keanekaragaman kupu-kupu di Dukuh Banyuwindu, Kecamatan Limbangan. Kalian pasti pernah melihat kupu-kupu dengan sayap yang indah dan beraneka warna, kan? Nah, banyaknya kupu-kupu beserta habitatnya akan membantu teman-teman semua untuk memahami materi keanekaragaman hayati. Siap menjelajah bersama Lena, teman-teman? Oke, sekarang perhatikan gambar yang ada di layar kalian ya. Apakah mereka punya warna kulit yang sama persis? Tidak, bukan? Nah, perbedaan itulah yang merupakan contoh keanekaragaman hayati pada manusia. Selain pada manusia, keanekaragaman hayati juga terjadi pada makhluk hidup lainnya seperti pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme lain. Lalu, apa sih pengertian dari keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman itu berasal dari dua kata, yaitu aneka yang berarti banyak dan ragam yang berarti macam atau jenis. Sedangkan hayati berarti hidup. Menurut KPPBI versi Kemendikbud, keanekaragaman hayati adalah seluruh keanekaragaman makhluk hidup di suatu daerah, baik keanekaragaman gen, spesies, ataupun ekosistem. Keanekaragaman makhluk hidup ini dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, keanekaragaman gen, yang kedua adalah keanekaragaman jenis atau spesies, dan yang terakhir adalah keanekaragaman ekosistem. Nah, Lena akan membantu teman-teman untuk memahami ketiganya. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah variasi yang timbul pada individu-individu sejenis yang disebabkan adanya perbedaan susunan dan jumlah gen. Untuk penjelasan tentang gen, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Semua makhluk hidup itu tersusun dari jutaan sel. Nah, di dalam sel terdapat kromosom. Kromosom ini tersusun dari untaian-untaian DNA. Nah, di dalam DNA terdapat yang dinamakan gen. Nah, gen inilah yang mampu menentukan sifat suatu keturunan. Contohnya pada kupu-kupu spesies Papiliomemnon. Pada Papiliomemnon agenor yang pertama ini memiliki gen yang membawa sifat sehingga sayapnya berwarna hitam, bintik merah, warna putih bersih, dan terdapat semburat warna kuning yang terang. Sedangkan pada Papiliomemnon agenor yang kedua memiliki sayap berwarna hitam, bintik merah, warna putih yang keruh, dan semburat warna orange. Nah, adanya perbedaan ciri antar individu dalam satu spesies tersebut disebabkan oleh jumlah dan susunan gen keduanya yang berbeda. Oke, kita lanjut ke keanekaragaman yang kedua, yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman tingkat jenis adalah variasi yang muncul pada individu berbeda jenis. Nah, di sini perlu diingat, jika tadi keanekaragaman gen dialami oleh individu yang sejenis, kalau keanekaragaman tingkat jenis atau spesies ini dialami individu yang berbeda jenis. Keanekaragaman ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai jenis makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Pada tingkat genus, misalnya pada kupu-kupu Papiliomemnon dan Papiliodemolion. Keduanya berbeda jenis, namun memiliki genus yang sama, yakni Papilio. Contoh lainnya
ada pada tanaman inang kupu-kupu genus Papilio, yakni pohon jeruk. Misalnya jeruk bali atau Citrus maxima, jeruk nipis atau Citrus aurantifolia, dan jeruk manis atau Citrus nobilis. Nah, ketiganya memiliki genus yang sama, yakni citrus. Sedangkan keanekaragaman hayati tingkat jenis dalam satu famili, misalnya pada kupu-kupu Papiliodemolion, Graphium agamemnon, dan Troides helena. Ketiganya merupakan satu famili, yaitu famili Papilionidae. Contoh selanjutnya pada tanaman inang kupu-kupu Elimnias, yaitu palem kuning atau Dipsis lutescens, salak atau Salaka-zalaka, dan kelapa atau Cocos nucifera. Ketiganya masuk ke dalam famili yang sama, yaitu Arecaceae atau palem-paleman. Dan keanekaragaman yang terakhir adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem sendiri adalah keadaan yang muncul karena komponen abiotik seperti ini dengan komponen biotik seperti ini saling bergantung atau berinteraksi, dan juga terdapat hubungan timbal balik di antara biotik dan abiotik tersebut. Secara garis besar, terdapat dua bentuk ekosistem, yakni ekosistem darat atau terestrial dan ekosistem perairan atau akuatik. Pada keduanya, ada yang merupakan ekosistem alami dan ada juga yang merupakan ekosistem buatan manusia. Ekosistem darat meliputi ekosistem hutan hujan tropis, padang rumput, persawahan, pemukiman, dan lain-lain. Sedangkan ekosistem perairan meliputi semua kawasan perairan seperti sungai, rawa, kolam, laut, dan sebagainya. Indonesia mendapatkan julukan sebagai negara Mega Biodiversity atau negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Negara kepulauan kita ini memiliki iklim tropis dan curah hujan yang cukup tinggi, yang mampu membentuk suatu ekosistem terbanyak di Indonesia, yaitu ekosistem hutan hujan tropis. Seperti ini nih. Bahkan, hutan hujan tropis di negara kita ini adalah yang terbesar ketiga di dunia setelah Amazon di benua Amerika dan Kongo di benua Afrika. Sekitar 50% spesies flora dan fauna hidup di dalam hutan hujan tropis. Nah, salah satu di antaranya adalah teman Lena, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan serangga atau insekta dari ordo Lepidoptera, yang mana berasal dari kata lepido yang berarti sisik dan ptera yang berarti sayap. Warna-warna indah sayapnya itu berasal dari sisik-sisik halus yang tersusun rapi. Serangga ini sangat umum kita jumpai di sekitar kita, namun saat ini populasinya semakin berkurang. Nah, salah satu kawasan hutan hujan tropis yang saat ini kita tinggali dan menjadi habitat penting bagi pertumbuhan kupu-kupu adalah wilayah Gunung Ungaran. Kekayaan keanekaragaman hayati makhluk hidupnya sudah tidak diragukan lagi, terbukti dengan dijadikannya Gunung Ungaran sebagai salah satu area Alliance for Zero Extinction atau AZE, yang berarti organisasi konservasi keanekaragaman hayati di seluruh dunia mempercayakan Gunung Ungaran sebagai tempat perlindungan beberapa makhluk hidup langka dan perlu dilindungi. Salah satu wilayah di lereng Gunung Ungaran yang berbatasan langsung dengan hutan alam dan kaya akan keanekaragaman hayatinya adalah Dukuh Banyuwindu di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Pasti pada tahu kan? Beberapa kali Dukuh Banyuwindu dijadikan objek penelitian flora dan fauna seperti burung dan kupu-kupu.
Dari hasil penelitian tahun 2019, didapatkan sebanyak 53 jenis kupu-kupu yang bisa kita temui pada 5 area di Dukuh Banyuwindu, yaitu pemukiman, persawahan, sungai, hutan sekunder, dan hutan pinus. Apa sih yang membuat 53 jenis kupu-kupu itu mau tinggal di Dukuh Banyuwindu? Ternyata, ketersediaan tanaman inang dan tanaman pakan yang cukup di Dukuh Banyuwindu menjadi alasan banyaknya kupu-kupu yang ada. Nah, tanaman serta kupu-kupu yang merupakan komponen biotik atau keanekaragaman gen dan jenis akan bergantung atau membutuhkan komponen abiotik seperti suhu, angin, air, matahari, dan lain-lain. Jadi, mereka itulah sebagian kecil komponen keanekaragaman hayati, khususnya kupu-kupu, yang berinteraksi dengan lingkungannya sehingga membentuk berbagai ekosistem yang ada di Dukuh Banyuwindu. Nah, sudah paham kan mengenai konsep keanekaragaman hayati dan tingkatannya? Sampai berjumpa di video selanjutnya ya.